Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Ciandan, yakni Ibu Haja An Nur Hasanah MNP. Kepadanya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Guru semuanya dan Ibu CGP, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas acara destinasi ini ya. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya CGP ini ya. Terus dimohon diharapkan kepada guru semua untuk bisa mendukung acara kegiatan CGP ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Saya sangat mendukung sekali dengan acara ini dan saya akan memfasilitasi kegiatan CGP ini ya. Dan semuanya harus berkolaborasi. Kita laksanakan, saya sangat mendukung dan akan memfasilitasi semua kegiatan CGP ini. Dan diharapkan kepada Dewan Guru semuanya untuk bisa berkolaborasi ya, dalam acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ciandan yang telah memberikan pemaparan. Untuk guru, tetap semangat menjadi seorang guru dan jangan sukar untuk menjadi guru penggerak. Ya. Untuk yang ketiga, pemaparan ketiga, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Abdurrahman Santoso, Projo Pramono SPD. Kepadanya saya serahkan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya. Mohon izin saya berdiri di sini dalam artian bukan untuk menggurui atau memberikan pelajaran kepada rekan-rekan semua guru-guru hebat, dan mohon izin Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memfasilitasi saya untuk dapat memberikan pemahaman atau hasil proses pembelajaran kurang lebih selama 3 bulan ini, karena dalam program guru penggerak kita harus bisa menerapkan atau mengaplikasikan setiap program atau kegiatan yang sudah kita dapat baik di awal, apalagi sekarang untuk saya dan rekan-rekan guru penggerak angkatan 10 sudah sampai di titik modul 1.4, jadi kurang lebih sudah 3 bulan dan sudah menyelesaikan untuk modul 1. Akan beranjak mungkin di minggu depan ke modul 2. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon izin ya berdiri di sini untuk sedikit memberikan pemahaman atau hasil dari pembelajaran guru penggerak, apa saja yang saya dapat, apa saja yang saya alami, dan apa saja pengalaman-pengalaman selama 3 bulan ini saya susunkan dalam sebuah karya atau dalam sebuah presentase di sini berupa
baik itu PPT, baik itu Canva dan yang lainnya juga diizinkan. Nah, tetapi saya di sini memilih dengan salah satu yang sekarang sedang ramai digunakan, yaitu dengan aplikasi Canva. Untuk hari ini yaitu saya akan menyampaikan yaitu tentang penebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, jadi budaya positif di sekolah itu apa saja sih yang harus kita paparkan, terutama untuk di sekolah dasar, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6, karena berbeda-beda jenjangnya. Ada 1 sampai 3 dan 4, 5, 6. Jadi 1 sampai 3 itu di kelas bawah dan di kelas atas 4, 5, 6. Sebelum kita masuk ke materi, agar kita lebih tenang, ya, jangan tegang ya, karena di sini tidak dalam konteksnya kita belajar penuh gitu ya, santai saja, serius tapi santai. Kita coba untuk relaksasi, ya, relaksasi sebentar. Ya, bisa kita dengan menutup mata sejenak, mungkin 2 atau 3 menit. Kita tutup mata sejenak dan kita bayangkan kegiatan mulai dari pagi hari hingga saat ini, sambil kita juga bergapai mimpi atau ingin memiliki mimpi Bapak Ibu untuk anak-anak peserta ini, khususnya di esensi Anda itu apa sih yang ingin digapai oleh Bapak Ibu untuk ke depan. Jadi saya ingin tahu mimpi-mimpi apa saja yang ada di benak Bapak Ibu semua. Jadi kita relaksasi mungkin 2-3 menit ke depan. Coba direnungkan dan dibayangkan dengan menutup mata sejenak. Ya, mungkin dirasa cukup ya. Bapak Ibu mungkin sudah memiliki mimpi ingin memiliki peserta ini atau murid itu yang seperti apa. Jadi itu capaian mungkin untuk nanti bisa disampaikan atau bisa kita saling bertukar pikiran untuk menyamakan persepsi ataupun pemahaman. Nah, selanjutnya mungkin saya akan pertama membuka dulu bahwa budaya positif itu apa sih. Di sini ada konsepnya beberapa poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, karena kita ini sedang ada perubahan. Yang pertama dari KTSP berubah menjadi kurikulum 13, sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka. Nah, di sini sebenarnya banyak yang melakukan kesalahan persepsi. Apa sih merdeka itu? Ada yang menjelaskan atau menjabarkan bahwa merdeka itu kita bisa memilih proses pembelajaran itu semau kita, mau kita belajar atau tidak, sebenarnya bukan. Ada yang persepsi di sekolah atau di anak-anak di kelas atas ataupun di tingkatan SMA, SLTA itu berasumsi bahwa kita bisa memilih bagaimana sukanya kita untuk menentukan mata pelajaran. Padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya merdeka belajar itu memberikan kebebasan leluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplor dirinya masing-masing. Contoh kecil ketika dalam proses pembelajaran, misal kita tentang tahapan Pancasila atau dasar negara, itu ada di kelas 5 ya, ataupun di kelas 6 ketika mengulang. Nah, dalam konteks pembelajaran di sana, ketika anak tersebut misalkan ahlinya dalam menggambar, dia menyukai menggambar,
dia tidak mau menulis, Bapak Ibu sebenarnya tidak bisa mengatakan harus menulis saja, karena itu bisa ditertuangkan dalam sebuah gambar, dalam konteks gambar yang terpenting kita itu bisa mengarahkan. Jangan konteksnya ketika kita sedang membahas kebinekaan atau dasar lambang negara, tapi beliau atau anak didik kita malah menggambar misalkan gunung, ya pedesaan, dan itu. Jadi kita arahkan supaya konteksnya tetap ada, yaitu berarti kita harus sinkron dengan apa yang sedang kita pelajari mengenai kebinekaan atau dasar lambang negara kita. Berarti bisa menggambar burung Garuda, bisa di sana ada pohon beringin, ada rantai, ada padi dan kapas di sana. Jadi seperti itu. Yang terakhir mungkin ada batik, dan yang pertama itu ketuhanan kita lambangkan dengan bintang, ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Yang kedua, disiplin positif. Nah, ini poin yang menjadi nilai kita harus terapkan mulai dari sekolah. Karena apa? Miris sekarang memang setiap sekolah pun sama, disiplin positif ini sudah mulai menurun. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Disiplin positif itu banyak, termasuk kita di sini budaya positif membahas di dalamnya itu ada disiplin positif. Wah, disiplin positif ini mulai dari, nanti akan saya ambil contoh di sini ketika peserta didik upacara bendera, karena ini masih banyak yang tidak menggunakan atribut, ya, atau tidak lengkap memakai atributnya. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nanti ada beberapa hal nilai-nilai kebajikan, ya, bisa nanti kita lihat di belakang. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, itu nanti juga kita tidak luput, ya, kalau dengan duniawi itu ada materi juga hubungannya nanti. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling penting, ya. Ini posisi kontrol guru itu ada beberapa hal, karena kita harus bisa mengontrol diri kita, ya, memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai sosok suri tauladan, seperti yang disampaikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas bisa kita sepakati, bisa kita buat dalam kesepakatan kelas juga. Keyakinan kelas itu intinya bersama dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu juga bisa menerapkan itu dalam setiap konteks pembelajaran. Jangan kita terpacu dengan tata tertib. Anak itu harus bisa menyesuaikan dengan pembelajaran atau pembawaannya sendiri. Jangan dipaksakan pembawa begitu. Jadi terkadang kita juga harus bertanya, ya, tentang konteks pembelajaran ini kita buat, kita rencanakan, dan kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu hanya pokoknya saja. Anak biarkan dia mengeksplor dalam pembelajaran, karena setiap anak itu sudah dibekali dengan kodratnya, menyesuaikan dengan kodrat alam, dengan bawaan. Ada yang itu dengan faktor gen juga, ada faktor keturunan. Jadi anak itu memang yang tadi saya contohkan, misalkan sukanya menggambar, bisa kan pembelajaran itu dieksplor lewat menggambar. Ada yang suka berbicara terus, bisa dituangkan dalam sebuah teks atau jargon, bisa dituangkan dalam sebuah wawancara, bisa dituangkan dalam sebuah puisi. Itu bisa. Pembelajaran sekarang itu sebenarnya fleksibel, tidak usah terpacu kepada buku dan kita menyampaikan terpacu hanya sebagai satu komponen saja, karena keberpihakan murid itu menjadi poin yang utama untuk yang sekarang. Nah, selanjutnya segitiga diskusi, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini mungkin pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang dikatakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada, ya, sudah lengkap sebenarnya, hampir seperti dengan dasar atau lambang negara Pancasila. Poin-poinnya ini yang pertama yaitu beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya kita harus bisa menciptakan anak-anak atau peserta didik yang memiliki akhlak mulia intinya. Yang kedua yaitu anak bisa mandiri. Ini yang diharapkan itu. Jadi mulai dari sekarang sebenarnya ini ingin menentukan anak atau peserta didik itu diarahkan dalam kehidupan nyatanya agar tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini memiliki kemandirian. Dan selanjutnya, kenapa profil Pancasila ini dimunculkan? Ingin menciptakan anak atau peserta didik yang benar kritis. Jadi anak itu selalu bertanya tentang apa yang di luar nalarnya.
apa yang menjadi keinginannya, apa yang dicita-citakannya. Kita harus sampai bisa merespon ke arah sana sebenarnya, yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya kreatif. Nah, kita dorong juga anak-anak kita kreatif dan inovatif dalam sebuah proses pembelajaran, dituangkan itu dalam sebuah hasil. Ya, karena profil Pancasila itu berarti nanti akan memiliki hasil atau karya. Apa yang diciptakan atau dibuat oleh peserta didik diarahkan ke arah sana. Selanjutnya menciptakan juga ini yang sekarang sudah berkurang di masyarakat, terutama ya di semuanya juga sama, rasa gotong royong. Nah, ini harus diciptakan. Jadi nanti kita bisa buatkan 1 atau 2, 3 kelompok di kelas itu agar terciptanya rasa gotong royong. Nah, ini untuk menciptakan nanti ke arah mana kemandirian. Nah, ini siklus ini berkesinambungan sebenarnya. Nah, selanjutnya kebinekaan global, untuk menciptakan kebinekaan global. Jadi seluruh satu nusa, satu bangsa ini agar tercipta lagi atau munculnya lagi rasa kebinekaan. Jadi tidak hanya untuk satu sekolah, tidak hanya untuk satu kabupaten atau daerah, tapi untuk semuanya. Ya, jadi pada intinya ini dirancang dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Tadi disampaikan bahwa psikologi anak itu dari 1 sampai 3 itu berbeda, tidak bisa kita ukur. Nah, dari 4, 5, 6 itu sudah kita bisa arahkan, itu sudah mulai ada perubahan. Nah, tingkatannya pun berubah, yaitu mulai berarti beranjak fase pertumbuhannya ke dewasa, gitu ya, mulai berubah misalnya. Selanjutnya, nah ini mikrokonsepsi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kalau digambarkan seperti ini, entah mau kemana, mungkin anak-anak sudah bapak ibu juga sudah tahu ya akan permainan yang diputar itu tidak selalu lurus kan, ada belok, ada muter gitu. Nah, ini konseptornya seperti ini, diilustrasikan seperti ini. Kenapa dikonsepkan seperti ini? Nah, jadi guru itu intinya harus dapat mengontrol murid. Dan sekarang itu fungsinya guru itu memang sebagai pengontrol, mengarahkan, ya, membimbing. Nah, memang sesuai dengan kembali lagi konsep filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai among. Ya, kalau kita kembali nanti refleksi ke belakang, kita buka filosofi Ki Hajar Dewantara, itu jelas bahwa guru itu ya selain trilogi ada juga bahwa guru sebagai among. Ilusi yang kedua bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini guru juga harus bisa mengarahkan agar peserta didik selalu berbuat positif, efektif juga dan bermanfaat. Bermanfaat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk semua, baik itu untuk di lingkungannya ataupun nanti juga untuk di keluarga. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang harus didapatkan juga oleh anak. Ketika melakukan rasa bersalah ini, tapi itu akan membentuk sebuah karakter. Jadi sekarang itu memang kalau dulu ada faktor penghukum, untuk sekarang penghukum itu dihilangkan. Ya, jadi tapi bagaimana pendekatan kita agar tanpa terasa, tanpa tersentuh langsung secara fisik anak itu mendapatkan sentuhan secara batinnya atau mentalnya pun langsung tersentuh. Jadi tidak usah kita dengan misalkan memukul, menampar dan lain sebagainya, tidak usah. Tapi bagaimana cara kita melakukan pendekatan, intinya di sana. Lalu kalau orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ya ini miskonsepsi, ya ini miskonsepsinya. Selanjutnya mungkin ini mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang memang sering gitu ya, sering terjadi. Ini realitas kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrolnya itu pasti berbeda. Tidak mungkin saya pribadi mungkin dengan bapak guru hebat di sini itu sama ya, bapak ibu guru hebat memiliki hal yang sama. Stimulus respon ini pasti berbeda-beda. Semua orang misalkan melihat yang sama, tapi tidak mungkin setiap orang juga memiliki gambaran yang sama, pasti akan berbeda. Mungkin menurut saya dengan menurut Ibu Irma pasti berbeda pandangannya. Menurut pandangan Bu Irma seperti ini, menurut pandangan saya juga
seperti ini. Jadi gitu ya. Nah ini disiplin positif. Nah tadi apa sih itu disiplin positif? Nah ini disiplin positif itu ya berasal dari kata ini disiplina atau yang berarti belajar ya. Disiplin itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kenapa ini bisa nilai-nilai yang diyakini? Karena disiplin ini tidak boleh terlepas ya terhadap kebutuhan pribadinya. Dalam individunya harus memiliki rasa tanggung jawab. Kalau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam pribadinya, jangan berharap nilai disiplin ini akan muncul, gitu ya. Jadi kembali lagi kepada individunya masing-masing. Tidak bisa kita paksakan. Kalau kita paksakan hanya akan berimbas itu 1-2 hari atau tidak berkelanjutan secara kontinu. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menjaga kesadaran tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kalau dulu saya mengingat dalam kurikulum 13 itu ketika anak bisa menjawab, bisa berani memaparkan materi atau berani ke depan, berani tampil itu diberikan reward. Tapi untuk sekarang ini reward itu mulai kita hilangkan sedikit-sedikit karena itu menjadi pengimbasan atau kurang baik karena faktornya itu mungkin maksudnya tidak positif atau kurang baik dan negatif. Kenapa? Jadi anak nanti terpaksa kalau saya bisa menjawab saya akan diberikan imbalan. Terus setiap hari tidak berpikirnya akan diberikan imbalan. Jadi terpaksa hanya untuk mendapatkan imbalan, gitu ya, atau ada balas jasa. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, intrinsik itu berarti terdapat di dalam, bukan dari luar, tapi dari kita, dari dirinya sendiri. Ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu mungkin untuk disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya ini ya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu jelas tadi sudah disampaikan, di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini Ibu Primary Yes program PAP ya. Ini yang mungkin baru Bapak Ibu dengar ya. Ini mungkin baru ya. Di sini adanya rasa toleransi ini yang harus kita bangun karena ini menurut saya sudah hilang untuk saat ini dan ini yang harus kita tumbuhkan kembali. Toleransi, rasa hormat ini apalagi sekarang itu anaknya udah si hello ketemu teh. Pak, kemana? Gitu ya. Dulu mah kita waktu jauh juga sudah kabur dengan guru teh gitu ya. Biar guru itu langsung kabur karena mungkin ada rasa hormat dan mungkin ketika bertemu memang untuk mengindahkan guru itu dengan tegur sapa salam itu ada. Untuk sekarang itu memang sudah berkurang. Nah ini juga harus kita tingkatkan. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah ini empati juga ini harus ditingkatkan. Ingin tahu kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup, life skill. Nah ini juga life skill ini memang harus kita munculkan. Jadi dalam setiap peserta didik itu bagaimana sih kita harus melihat minat dan bakat apa yang dimiliki oleh anak tersebut karena setiap anak itu berbeda-beda. Makanya untuk saya pribadi saya sudah mulai mencoba setiap anak itu akan berbeda-beda dalam memiliki minat dan bakat dalam cabang olahraga ataupun aspek olahraga apa yang pantas untuk peserta didik. Itu mulai saya coba, mulai juga akan saya terapkan. Mudah-mudahan nanti bisa untuk jenjang selanjutnya diarahkan terus bisa mencapai juga hasil yang maksimal. Nah ini dapat dipercaya lulus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari dirinya sendiri. Nah kebutuhan dasar manusia tadi poinnya ini, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi tidak jauh ya, semuanya pun kita pasti membutuhkan nominal gitu ya, apa yang kita inginkan ini. Tapi tidak hanya dengan nominal saja. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita tentukan, apapun yang kita harapkan pasti memiliki tujuan. Cita-cita Bapak Ibu pun ada tujuannya. Anak pun sama, peserta didik pun sama.
tapi mereka belum menyadari karena mereka itu dalam masa asik dalam perkembangan prosesnya. Tapi kita juga harus mengarahkan sampai di sana. Tujuan anak itu harus sampai di mana dan apa capaian tertingginya. Intinya seperti itu. Nah, seorang guru itu sebenarnya harus bisa menyampaikan titik maksimal. Kira-kira sampai muhasabah mereka dapat nilai yang bagus, terus semuanya pun bagus sebenarnya, tidak ada yang di bawah. Tapi kan itu berbeda-beda gitu. Faktornya pun berbeda-beda. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini memang kebutuhan dasar manusia. Ini tidak dapat terpisahkan. Ini jelas ya. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu jelas. Makan, ya, tempat tinggal. Ini untuk proses bertahan hidup ini aspeknya yang termasuk dalam sandang, pangan, papan. Ada di sini semua. Yang pertama itu makanan, ya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini yang paling utama. Sebenarnya kalau untuk yang di sini itu bisa karena ini aspek yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan pasti kita mati, ya, atau meninggal dunia. Terus tempat tinggal juga sama, pasti kita merasakan keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kenapa demikian rasa diterima dipedulikan? Ya, berbagi kerjasama menjadi dalam bagian dalam kelompok. Karena jelas kasih sayang itu menurut saya pribadi ya itu lebih dari segalanya. Karena kalau prospek dengan nominal itu bisa kita kejar, bisa kita cari. Tapi rasa kasih sayang itu ketika kehilangan, makanya banyak anak yang korban dari orang tua itu bisa sebelumnya korban bukan apa-apa, dia tidak mendapatkan kasih sayang atau kurangnya rasa kasih sayang. Jadi tidak terbentuk arahan dari orang tuanya, bentuk dari orang tuanya. Yang ketiga itu penguasaan. Dari sini penguasaan itu ada harga diri, ya. Anak itu kebutuhan dasar manusia, baik itu anak ataupun kita sebagai orang dewasa juga memiliki juga keinginan untuk dianggap. Contoh yang suami kita contoh di ruang lingkup sekolah saja terpisah-pisah, pasti mau betahnya gitu, Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi aspek di kebutuhan dasar manusia itu di sini. Jadi ketika kita dibeda-bedakan, pasti kita pun akan merasa risih, ya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan ataupun tujuan kita. Tujuan kita walaupun baik, misalkan ingin menerapkan ilmu atau pengalaman untuk di sekolah, ternyata kita mendapatkan ya sama rekan kita, hingga kita juga tidak merasa nyaman dan ingin meninggalkan yang akhirnya. Yang selanjutnya poin keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu mandiri memiliki ya, pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebebasan ini juga harus dibentuk karakternya di anak. Tapi kita jangan sampai melepaskan hal tersebut. Kita itu tetap harus membimbing, mengarahkan anak tersebut ya, hingga mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kodratnya, ya. Karena setiap anak pun sudah memiliki kodratnya. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, ini di sini ya. Makanya ada belajar sambil bermain. Terakhir di sini, bermain, humor atau tertawa. Lakukanlah ini pendekatan dengan setiap individu peserta didik agar peserta didik itu merindukan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu. Jadi lalu ayatnya pasti kita taruh skill. Nah, jadi intinya ke sana ya, supaya memunculkan rasa. Karena lamun tos rasa cinta mah gitu nya entong ni kasasaha yang kacaroge kabojoge di depannya Bapak Ibu. Lamun tos cinta mah di arep-arep can uwi ditataroskeun di mana kayaknya nah, sama seperti itu peserta ini juga supaya bisa memunculkan rasa ya senang dengan kita itu, rasa nyaman intinya ya. Nah, ini mungkin motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Nah, motivasi ekstrinsik ini yaitu ada dua ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, tapi kebalikannya pun ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini dari ekstrinsik, ini motivasi perilaku manusia. Nah, yang intrinsiknya apa? Ini yang dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini muncul dari dalam diri kita pribadi, masing-masing pun punya. Tapi untuk hal yang ini bisa dirubah, ya, karena ini
faktornya dari eksternal atau dari ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bagaimana sih ini kita bisa pecahkan? Intinya nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ini hukuman. Hukuman itu yaitu tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Nah, ini bersifat satu arah, ya. Jadi tidak dua arah, hanya satu arah hukuman itu. Karena ini berupa ya fisik atau psikis yang tadi disampaikan itu ya. Itu jangan sampai kita melakukannya. Yang kedua, konsekuensi perencanaan disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru merasa memonitor. Ya ini ya, mungkin ini memonitor. Ya ini harus memang, tapi jangan sampai juga berlebihan. Karena kalau kita itu sebagai pemantau juga, guru itu harus bisa memiliki rasa pemantau. Jadi satu sama lain kita di luar juga harus bisa melihat kondisi anak dan di keluarganya atau di rumahnya. Yang selanjutnya restitusi. Nah ini mungkin segitiga restitusi nanti nyambung ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah di sini juga kita bisa menaungi sebenarnya kesalahan peserta didik itu dari apa saja ya. Apa yang menjadi permasalahan kita ambil langkahnya bagaimana, solusinya bagaimana untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya bisa berpraktik dan mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan sendiri. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ini ada di sini. Bapak Ibu ini memiliki ini ya. Nah, pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah. Sering tidak? Pasti ya. Saya pun sering. Nah, jadi saya pun sering melakukan ini. Jangankan orang lain gitu. Saya menyadari hal itu. Penghukum juga membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Ya, nah kita coba lihat. Nah ini saya mencontohkan sedikit kasus ya, karena ini tidak menggunakan apa atribut lengkap. Nah ini atribut lengkap contohnya ya. Sedikit videonya. Nah ini ketika ini melakukan dengan anak secara langsung ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan rasa disiplin yang tadi. Nah selanjutnya peserta didik ini diberikan hukuman yaitu hormat dengan posisi berdiri tegak menghadap kepada tiang bendera selama 1 jam. Nah ini sebenarnya harus sudah mulai dihilangkan. Tapi untuk apa? Ini saya ambil sampel sebenarnya untuk pembelajaran, berbagi pengalaman. Akan tetapi sebenarnya tidak usah dilakukan seperti ini. Bisa kita melakukan pendekatan secara emosional dengan satu
bersatu dengan peserta didik dan kita bisa menanyakan. Nah, prosesnya yang tadi ya. Nah, ini contohnya untuk melakukan hukuman ya. Selanjutnya yaitu, nah ini berapa kali ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu agar selalu tidak mengecewakan. Dalam artian, dalam mengecewakan ini karena atributnya tidak dipakai. Contohnya ini bukan berarti 1 atau 2 kali. Peserta didik ini ternyata masih banyak ketika berangkat ke sekolah itu tidak memakai atribut yang lengkap. Sebenarnya kita sudah tuangkan dalam aturan sekolah ya, karena ini sudah menjadi tata tertib sekolah, bukan tata tertib lagi di kelas masing-masing gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian untuk semua Bapak guru hebat gitu ya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi tolong juga nanti ini untuk aspek perubahannya agar bisa diterapkan gitu, seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Dalam artian ada pesan yang disampaikan kepada anak untuk memotivasi. Nah ini untuk membangkitkan semangat. Jadi tidak harus berupa hukuman atau sanksi kepada anak itu. Bagaimana kita dapat melakukan pendekatan agar anak itu merasa nyaman dan bersadar atau bersyukur dirinya untuk mau memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya juga ini ada, nah ini kamu sudah melanggar. Nah ini nanti terjadi yang di video yang slide berikutnya di akhir. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut misalkan beroperasi sekolah dan jangan diulangi lagi, ataupun ke warung kemana ini bisa. Nah sebenarnya hal ini bisa dilakukan, akan tetapi kita memang belum mempunyai ini konsis agar apa bisa meminimalisir seharusnya. Jadi kalau memang tidak memiliki, diarahkan untuk memilikinya dengan misalkan dihadirkan atau diadakan oleh sekolah, itu bisa sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa langkah atau cara yang bisa kita lakukan atau kita ambil. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah ini juga menjadi poin perhatian untuk disampaikan kepada anak. Jadi anak itu akan menyadari kesalahannya secara individu masing-masing. Nah itu, dan mau memperbaiki kesalahannya. Itu poin intinya dalam konsep penerapan. Nah ini, posisi kontrol apakah yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian? Saya ingin tahu dari Bapak Ibu guru hebat. Dari sini mungkin saya kecewa sekali dengan kamu. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam konsep ini? Terus kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, sebelum kepada keyakinan kelas ada 5 mungkin ini ya. Nah, saya dari pertama ini. Nah, posisi kontrol apakah yang Bapak Ibu sudah lakukan? Nah, coba saya akan minta ditulis, nanti bisa dipasang di whiteboard. Nah, jadi nanti apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam posisi kontrol? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan dengan peserta ini pernah tidak dilakukan oleh Bapak Ibu, intinya seperti itu. Atau kamu tidak pernah benar melakukannya, pernah ini terjadi, tidak ada tidak kejadian yang pernah Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini intinya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, selanjutnya ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini pernah tidak disampaikan atau pernah tidak Bapak Ibu melakukan konsep atau posisi kontrol yang sudah ada di depan ini ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Dan saya ingin membagikan tapi tidak cukup, mungkin hanya beberapa saja, nanti pasang di papan tulis atau di website. Coba satu-satu saja pasien. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau menerapkan yang mana? Itu saja sih. Nah, kamu tidak pernah melakukannya, saya kecewa sekali dengan kamu kan? Iya. Jadi apa sih yang pernah Bapak Ibu lakukan atau alami dari kelima ini? 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Dari kelima ini apa sih yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah tidak mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan Ananda atau misalkan Farid, siapa? Terus ada lagi misalkan kamu tidak pernah melakukannya. Contoh misalkan ada permasalahan di kelas. Salah satunya apa sih? Jadi ini kita coba posisi kontrol. Dibalik benar melakukannya. Oh, nilai, yang nilai. Oh, nilai. Ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini yang sering dilakukan. Nah, ini posisi kontrol. Ya Bu, ditulis salah satu. Iya, betul. Berarti Ibu ada di posisi kontrol ini, berarti Ibu telah melakukan ada di posisi kontrol ini. Iya, cuma membedakan apa yang pernah dilakukan atau pernah Bapak Ibu terjadi secara nyata ini ya. Ya, yang sudah boleh Bu ditempel di sana Bu. Stikernya boleh ditempel. Gak usah sering bisa, langsung aja jadi posisinya, maksudnya posisi Ibu guru hebat ini posisinya di mana? Jadi pernah apa sih? Misalkan kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, udah aja itu. Iya, tidak. Iya, karena nanti akan saya coba simpulkan. Berarti kesimpulannya apa gitu lah intinya. Jadi kebanyakan mungkin kita bacakan nanti satu persatu dari saya tahu. Ya. Tinggal nilai. Oh, berarti paling banyak ini nilai kayaknya. Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Paling panjang kita berapa jawabannya di boleh poinnya ya iya coba sama bacakan siap. Oh ya, siap. Oke. Ya. Ini ayolah lakukan demi Ibu ya. Oh, berarti ini pernah. Ini sebetulnya kalau bujukan ini termasuk dalam bujukan. Nah, ini menurut
posisi kontrol ini berarti yang sedang dilakukan oleh ibu atau bapak ibu hebat ini sudah ada di posisi yang baik, karena kita posisinya sudah mengambil rasa, ya, mulai dari rasa empati itu terdapat di sini. Karena apa? Kita sedang membujuk dari posisinya, membujuk anak itu, ya. Ini yang poin, ayolah lakukan demi ibu, ya. Nah ini, nah yang kedua, ini kamu tidak mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Hal ini sebenarnya dirasa benar tapi salah seharusnya, karena ini seharusnya tidak dimunculkan. Ya, perkataan ini sebenarnya sudah menjas seperti kita memberikan sanksi atau hukuman. Dalam posisi kontrol ini seharusnya tidak dimunculkan. Seorang guru ini seharusnya tidak boleh menjatuhkan atau tidak boleh menjas memberikan. Nah ini, ya, karena ini termasuk juga memberikan hukuman. Karena ini termasuk memberikan hukuman. Tapi kita harus bagaimana mencari solusinya, gitu ya, ke sana, ya. Ini juga kamu tidak akan sama, ini juga sama. Nah ini ada dua. Ibu kecewa dengan kalian karena kalian selalu berbicara besar, berbuat diri ngalah. Nah ini seperti curhat kalau ibu yang ibu keluar tidak ada teks, jadi keluar ini curhat ini, ibu, tapi bagus ya, ini benar. Ini ada rasa kekecewaan yang dimunculkan oleh ibu, memang benar. Nah ini berarti biar kita cari solusi, ini seharusnya kita cari solusi bersama. Karena kalau pendekatan emosionalnya berarti ini harus kita kejar, ya, kita perbaiki, karena ini jelas di sini ada berbicara kasar dan berbuat di luar nalar. Nah ini ya, berarti ini sudah keluar dalam konteks, berarti gitu ya, konteks seorang peserta didik, berarti gitu. Nah ini berarti harus kita perbaiki. Yang kedua, ayo lakukan perubahan yang lebih baik demi ibu dan juga nama baik sekolah. Nah ini sudah bagus. Poin ini berarti sudah ada untuk memberikan kesadaran kepada anak atau mengajak. Nah di sini berarti ini sudah ada dalam konsep perubahan atau kita sosok seorang guru atau figur ini memang diarahkan untuk ke arah sana. Nah ini yang pertama, mungkin ini PR untuk kita semua. Ini karena di sini dimunculkan, ya, ibu kecewa dengan kalian selalu berbicara kasar dan di luar nalar. Nah ini yang di luar nalar ini mungkin konsepnya sudah X, ya, ini sudah keluar. Ini berarti harus diperbaiki oleh kita semua. Ini ada PR untuk kita. Bagus ya. Tepuk tangan untuk semua guru hebat yang ada di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang itu Bu, sudah seharusnya berubah, bukan tata tertib yang 1 tahun karena dirubah-rubah, bahkan 10 tahun karena dirubah-rubah. Betul, ya. Jadi keyakinan kelas itu sekarang sudah fleksibel atau bisa disebutkan dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu setiap hari kalau ibu mau kita membuatkan di sticknote ini kita buatkan. Contoh kemarin saya memberikan kepada anak, ya, seperti ini saja, kita bagikan saja. Terserah anak mau menulis apa dalam proses pembelajaran hari ini, dan kita sepakati mau itu setiap hari kita buatkan kesepakatan kelas, mau setiap minggu. Yang penting jangan sebulan, setahun, bahkan 5 tahun tidak ganti-ganti, menyesuaikan sesuai dengan tata tertib. Jadi setiap proses pembelajaran itu memang tidak bisa disesuaikan, termasuk pembelajaran olahraga tidak bisa disesuaikan dengan, kan ada yang menulis juga ingin belajar di luar kelas, karena proses pembelajaran olahraga tidak apa-apa. Kalaupun dalam bapak ibu di luar kelas sebagai wali kelas, anak menginginkan belajar luar kelas, ya jangan di luar kelas. Jadi biarkan anak itu bisa mengeksplor seluas-luasnya, tetap tapi dalam bimbingan, dalam arahan, dalam pantauan bapak ibu guru hebat semua. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu tidak terpacu, harus semua itu sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ada di kelas. Kita bisa buat keyakinan, ya. Jadi itu diantaranya. Nah contoh ini hari kemarin. Jadi tidak usah kita bimbing, tidak usah kita arahkan. Anak biarkan saja mengeksplor dirinya sendiri. Ya, yang ini ingin apa, yang ini ingin apa. Kita ambil sampel aja. Contoh ketika kemarin kelas ini, waduh,
rupa-rupa warnanya gitu ya, ada bekas apa. Ternyata mereka menyadari jangan membuang sampah sembarangan, ada risikonya. Jadi seperti itu. Jadi muncullah dari dirinya sendiri, intinya seperti itu, agar membangun rasa empatinya juga ada, toleransinya ada, tanggung jawab dan disiplin. Intinya kesana, menumbuhkan rasa disiplin. Ini kenapa kemarin tidak semuanya Bapak Ibu kita ambil agak bercepat ya. Nah ini kesepakatan kelasnya kita buatkan sepakat setiap proses pembelajaran ini boleh dibuatkan seperti ini agar anak tidak merasa jenuh dan bosan yang harus menonton pembelajaran itu seperti itu saja diarahkan. Jadi kita buatkan biar anak mereka semaunya saja apa yang dia sepakati, apa yang dia mau gitu. Tapi kita harus arahkan, jangan hal yang lain. Tapi tetap diarah dalam bimbingan kita. Nanti baru kita bacakan apa yang hasil dari anak, apa yang kita sepakati, tapi hasil kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran hari itu. Misalkan seperti itu. Nah pada hari ini yang saya sampaikan di kesepakatan kelas ini ada 11 karena kemarin saya baru mencoba untuk membuat hal ini, hal baru yang sudah saya lakukan. Nah setelah mengikuti program penggerak ini, jadi satu meja ini satu panel saja agar mereka bisa berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin kedepannya akan satu anak satu. Biar papan tulis itu dengan kemauan atau keyakinan kelas sendiri. Contoh ini mungkin kita bisa buatkan, kita buatkan proyek-proyek atau kita buatkan pengajuan dari awal, nanti anak supaya mengeksplor apa saja kemauan dari anak ini supaya muncul ketika akan memulai proses pembelajaran. Setiap akan melakukan proses pembelajaran ini bisa kita buat keyakinan kelas 2 atau kesepakatan kelas, ya. Agar ini anak tetap menarik, tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran, dan anak juga tidak merasa ditekan dengan aturan-aturan yang kita. Kalau misalkan kita yang membuat aturan, berarti itu secara tidak langsung kita memaksa kepada anak agar mengikuti aturan yang kita buat. Tapi kalau seperti ini, jadi semuanya pun merasakan bahwa hal tersebut itu sudah kita sepakati berdasarkan hasil musyawarah. Secara tidak langsung kita membentuk karakter anak tersebut. Tapi saya yakin untuk kelas 1, kelas 2 itu di kelas 2 mungkin agak sulit gitu ya, masih sulit ya. Tapi untuk kelas 3 ya gitu. Pada hari ini ya, sesuai dengan video ini ada 11 kesepakatan yang disepakati pada awal proses pembelajaran.
kelas tersebut. Jadi anak ada yang merasa ya seperti kalau dibully mah tidak, tapi merasa diasingkan gitu di kelasnya Bapak Ibu. Jadi ada juga anak yang merasa, makanya dia menulis ada saling menyayangi di sana. Itu menjadi poin catatan bagi saya. Jadi setiap pembelajaran, oh ternyata berbeda ya setiap anak itu memiliki kesalahan pemikirannya. Maka ibu pun bisa mengarahkan terlebih dahulu apa yang akan disepakati di proses pembelajaran. Bisa difasilitasi terlebih dahulu, tetapi anak biarkan mengeksplorasi lebih lanjut. Jangan ditulis oleh kita seperti oleh anak juga ya, biar muncul rasanya, biarkan saja. Saya yakin setiap hari atau setiap buku dalam proses pembelajaran pasti kesepakatan pasti akan berubah ya. Terkadang anak menginginkan apa, terkadang anak menginginkan apa. Begitupun dengan bapak ibu guru bapak yang ada di sekolah ini. Ya kita lanjutkan. Nah ini segitiga restitusi. Nah ini ya yang sekarang harus kita perkuat. Karena apa? Yang tadi mulai dari konsep 5 konsep itu akhirnya ada di sini. Validasi tindakan yang salah. Bagaimana sih cara mendata? Ya termasuk tadi saya sudah melakukan hal tersebut ya. Nah ini terus menanyakan keyakinan untuk apa? Untuk memperbaiki. Tapi tahapannya dari mana sih yang benar? Yang paling benar itu ini. Yang pertama menstabilkan dulu identitas. Kita menstabilkan dulu mulai mencari apa sih kesalahannya, di mana sih letak kesalahannya. Setelah itu validasi benar atau salah kejadian tersebut prosesnya, baru menanyakan keyakinan untuk meyakinkan benar itu salah. Nah ini yang disebut dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ya yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu supaya lebih dipahami. Jadi berdasarkan prinsipnya itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, jelas ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, dan termasuk saya juga tadi saya sampaikan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan yang benar, tapi ingin mencari solusinya. Itu kamu berhak merasa seperti itu, ya. Nah ini jadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini menjadi pertanyaan yang harusnya kita lontarkan agar anak itu lebih merasa nilai dan tidak merasa dikte atau dihukum atau merasa kesannya itu kita memberikan hukuman. Karena kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seolah-olah kita jatuhkan padahal kita sedang mengangkat seperti itu. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu. Nah ini ketika melakukan hal yang salah, kamu melakukan yang karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan ini. Apa keyakinan kelas kita kalau yang tadi ya? Terus nilai apa sih yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu atau menurut peserta didik itu? Jadi ini bisa dimunculkan dalam setiap proses pembelajaran. Kalaupun harus seperti ini tidak apa-apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kembali, kita letakkan kepada anak atau peserta didik. Karena setiap hari mungkin kalau anak itu masih berubah, ya, tidak tetap. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan ya dalam diseminasi mungkin atau pemaparan tentang budaya positif. Mohon maaf jika
banyak kesalahan semata-mata itu mungkin dari saya secara pribadi. Sekali lagi mohon maaf, saya di sini berdiri bukan untuk mengajari, tapi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi hasil karya ataupun hasil dalam proses program pengajaran pendidikan calon guru penggerak ini, ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, tetap semangat Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat untuk terus menuntun, ya, menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan materi, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Jikri? Sehat, Jikri? Oh, sehat. Kenapa Jikri tidak menggunakan atribut lengkap? Terburu-buru. Kenapa terburu-buru berangkat ke sekolahnya? Apa? Tidurnya? Terlalu malam? Oh, itu menjadi kebiasaan atau tidak? Jangan ulang lagi ya. Nanti harus menggunakan apa? Topi, lalu dasi, sepatu, dan tas yang lengkap. Siap, silakan masuk. Aduh, ini kenapa lagi? Sehat, Samsu? Kenapa tidak menggunakan atribut yang lengkap, Samsu? Hah? Lupa, tapi punya dasi di rumah. Punya. Lain kali jangan sampai lupa ya. Coba nanti sebelum berangkat dipersiapkan terlebih dahulu sampai semuanya benar-benar sudah siap. Ini harus digunakan dasi dan atributnya ya. Ini tidak pakai sabuk juga, tapi punya sabuk di rumah. Oke, ya siap, gak apa-apa, sekarang masuk ya. Nah, lanjut. Ini siapa ini? Indah. Indah kenapa tidak menggunakan atribut, Indah? Ketinggalan. Tapi punya topi. Dasi digunakan tidak? Tidak. Tapi udah menggunakan ini ya. Lain kali harus digunakan ya. Tidak boleh sampai lupa ya. Siap, sudah, silakan masuk. Gita, sehat Gita? Pagi hari ini masih semangat? Oh siap. Gita kenapa tidak menggunakan atribut lengkap? Lupa, tapi punya topi di rumah. Dasi punya? Oh, berarti lain kali harus digunakan. Besok tidak boleh lagi seperti ini. Kita harus menggunakan atribut yang lengkap, mulai dari topi, walaupun perempuan harus berjilbab. Siap ya? Ya. Kenapa tidak menggunakan atribut? Punya di rumah? Punya. Dasi punya? Topi punya? Mulai hari esok harus digunakan. Siap ya? Ini kenapa tidak menggunakan atribut lengkap? Padahal ini hari Senin ketika harus mengikuti upacara, berarti kalian itu harus disiplin dengan menggunakan pakaian dan atribut lengkap. Mulai dari apa? Topi, terus sepatu ya. Nah, kenapa sekarang? Coba sini Jamal, kamu ke depan. Nah, Jamal ini ya, Jamal tidak memakai topi, atributnya tidak memakai dasi. Tapi kalau sudah memakai sabuk, sudah sepatu, sudah, berarti ini tidak mungkin. Bapak sudah beritahu kalian, Jamal itu sudah Bapak ingatkan beberapa kali bahwa setiap hari Senin harus memakai atribut lengkap ya. Karena Jamal tidak memakai atribut lengkap, maka Bapak akan memberikan sanksi atau hukuman dan nanti untuk
Jamal dan yang lainnya. Ya. Nah, terus Ali, sini Ali ke depan. Ya, Ali ke depan. Ali juga sama kita menggunakan apa Ali coba? Topi, dasi. Sabuk juga tidak semuanya dan atributnya pun belum lengkap. Nah, ini Bapak akan berikan sanksi juga, hukuman juga sama, ya. Karena apa? Tidak menggunakan atribut secara lengkap. Ajam, coba Ajam ke depan. Ajam juga sama, tidak menggunakan. Oh, tapi sudah menggunakan sabuk dan sepatu. Bagus, ya. Alhamdulillah. Ini tapi punya atribut di rumah. Kenapa tidak dipakai? Oh, lupa untuk membawa, lupa untuk memakan. Kenapa lupa terburu-buru dari rumahnya? Malam tidur jam berapa? Jam 10 terlalu malam. Kalau ini harusnya paling maksimal itu harus tidur jam 9. Tidak boleh lebih dari jam 9. Bisa dipahami? Jangan diulang kembali. Ya, silakan. Sini kamu selanjutnya. Kepala. Baiklah, ini kenapa? Tidak memakai atribut juga. Apa yang tidak dipakai? Topi terus. Nah, sabuk sudah, sepatu sudah. Kaos kakinya kemana? Bapak sudah ingatkan, tidak boleh. Ya, sekolah itu harus menggunakan sepatu juga dengan kaos kakinya. Ya. Terus, ayo. Kenapa ini? Tidak menggunakan apa? Tidak sadarkah kamu? Topi lalu? Terus? Gimana sabuknya? Punya tidak? Punya. Kenapa tidak dipakai? Hilang. Lanjut sekarang Irfan, kenapa Irfan? Hah? Irfan atributnya apa yang tidak lengkap? Topi, dasinya sudah punya, sudah dipakai, sabuknya sudah, sepatunya sudah. Kenapa topinya? Punya tidak di rumah? Punya. Kenapa tidak dipakai? Lupa. Padahal ini kan hari Senin, seharusnya ketika kita mau melaksanakan upacara, ya kita harus wajib setiap hari juga gunakan atribut lengkap sesuai yang dianjurkan, sesuai dengan tata tertib sekolah bahwa kita harus memakai atribut lengkap. Mohon maaf, kali ini Bapak akan berikan sanksi, yaitu kalian harus berdiri ya di depan tiang bendera ya dan menghormat selama kurang lebih 1 jam. Siap ya? Ya, awas, ini harus kalian lakukan. Nanti ikuti Bapak. Siap, kanan gerak. Hadap kanan. Baris. Siap, diam dulu. Ya. Ayo, silakan yang dulu. Yo, silakan. Maju ke depan yang bendera. Semuanya ke depan yang bendera. Baris di depan yang bendera. Ya, siap. Sudah siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Lancang kanan. Nah, itu yang kanan. Tutup barisan. Nah, gerak. Berarti kalian sudah menyadari bahwa kalian itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak memakai atribut. Oke, ya. Berarti kalian sudah melanggar nilai disiplin dan tata tertib sekolah. Bahwa kalian tidak menggunakan atribut lengkap untuk setiap hari berangkat ke sekolah, apalagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan upacara. Ya, dengan itu Bapak akan memberikan sanksi. Kalian harus menghadap kepada tiang bendera atau sang saka merah putih. Kalian harus menghormat kurang lebih dengan waktu 1 jam. Ya, siap? Ya, ya. Ya. Sudah
gerak. Ya. Mana? Merah putih. Obat. Gerak. Jangan ketawa. Ya, aman. Guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Selamat pagi Lutfi. Selamat pagi Pak. Lutfi, tadi Bapak dengar ada laporan ya dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Agung dan Jikri. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kesal? Agung terus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak juga ada di posisi kamu, mungkin pasti akan berbuat hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Agung dan Jikri? Saya marah Pak, saya maki-maki Agung dan Jikri. Tanpa sadar saya mengangkat meja Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya hanya diam saja. Saya kan dengan susah payah mengerjakan soal dan tugas lain, tapi Agung dengan mudah mencontek. Begitu saja tidak mau berusaha sendiri. Iya wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu. Kamu marah dan tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Agung begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul, Iya ya. Pak. Sekarang coba kita pikirkan tindakan-tindakan apa yang kamu sampai mengebrak meja itu baik atau buruk? Tidak Pak, hal itu tidak baik. Menurut kamu hal apa yang seharusnya kamu lakukan pada saat itu? Seharusnya saya lebih bisa bersabar lagi dan memikirkan tindakan selanjutnya untuk menasehati Agung dan Jikri. Betul sekali, seharusnya kamu itu dapat menegurnya terlebih dahulu dengan baik-baik. Ketika Agung masih melakukan hal yang sama, kamu bisa melaporkan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran lainnya pada saat itu. Kamu harus lebih bisa bersabar lagi ya nak. Iya Pak, saya harus berusaha lebih bersabar lagi, bisa mengendalikan emosi saya. Seharusnya saya bisa melakukan hal ini. Kamu bersedia kan memperbaiki hal ini? Bisa Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya, dan ketika ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada wali kelas atau mata pelajaran. Baik, hal itu sudah tepat. Tetap semangat ya Lutfi. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan ruangan ini dan lanjutkan pembelajarannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah melihat diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Abdurrahman Santoso dari SDN Ciandam, Kabupaten Cianjur sebagai langkah yang sangat penting dalam memperbaiki iklim dan budaya sekolah. Upaya ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk membangun komunitas yang lebih inklusif, mendukung perkembangan siswa secara holistik, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Sebagai pimpinan atau kepala sekolah, saya sangat mendukung upaya tersebut, tetapi juga menyadari bahwa hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.
Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan, memantau perkembangan dan mengukur dampak dari diseminasi tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan seluruh warga sekolah dalam aksi nyata. Penting juga untuk memberikan ruang bagi refleksi dan pembelajaran bersama dalam proses ini, sehingga kita dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan pendekatan kita dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat melihat diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Abdurrahman Santoso dari SDN Ciandam, Kabupaten Cianjur, sebagai langkah yang sangat penting dalam memperbaiki iklim dan budaya sekolah. Upaya ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk membangun komunitas yang lebih inklusif, mendukung perkembangan siswa secara holistik, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota sekolah. Sebagai rekan sejawat, saya sangat mendukung akan tetapi menyadari bahwa hasil mungkin tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan, memantau perkembangan, dan mengukur dampak dari diseminasi tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan seluruh warga sekolah dalam aksi nyata. Penting juga untuk memberikan ruang bagi refleksi dan pembelajaran bersama dalam proses ini, sehingga kita dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan pendekatan kita dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif, tergerak, bergerak,